Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Terharu. Gubernur Jawa Tengah Gubernur Jawa Tengah sedang memberikan tanah dan air kepada Bapak Presiden. Gubernur Sumatera Barat Berikut kita saksikan Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad memberikan wadah emas isi tanah dari Kepulauan Riau kepada Presiden Joko Widodo untuk dituangkan. Istimewa Yogyakarta. dan tanah yang secara khusus kemarin diambil oleh ibu-ibu dari kampung Akuarium di Jakarta Utara, membawa harapan bahwa kota baru yang akan dibangun ini, yang nantinya akan menjadi ibu kota, bisa mengedepankan dan memprioritaskan manfaat bagi rakyat kebanyakan. Sebagaimana masyarakat di kampung Akuarium yang dahulunya mereka tersingkirkan, termarginalkan, kemudian sekarang mereka digaris depankan dan mendapatkan fasilitas. Ini pesan bahwa Republik ini dihadirkan untuk melindungi setiap tumpah darah dan dihadirkan untuk menghadirkan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Harapan itulah yang dititipkan lewat tanah ini. Semoga di kota yang dibangun ini, yang menjadi ibu kota, akan bisa menghadirkan pesan utama dan pertama atas pendirian Republik ini, yaitu menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin untuk pemindahan dari ibu kota dari Jakarta ke Nusantara sendiri, untuk Bapak itu jadi gini, bagi kami di Jakarta ini harus dipandang sebagai peluang untuk makin mempercepat pembangunan di Jakarta sebagai salah satu kota global dunia.
kota global dunia yang setara dengan kota-kota global lainnya. Jakarta adalah megapolitan terbesar di belahan selatan bumi. Dan ini harus dijadikan sebagai kesempatan mempercepat. Unsur-unsur utama kota global adalah mobilitas penduduk berbasiskan kendaraan umum dan ramah lingkungan. Dan kedua, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan berstandar internasional. Kemudian memiliki daya tarik bagi global talent, sehingga produktivitas yang terjadi di kota ini bisa dirasakan manfaatnya baik di Indonesia maupun di tataran global. Kami di Jakarta menyambut ini sebagai sebuah kesempatan untuk kita mempercepat untuk Jakarta menjadi salah satu pusat kota global dunia. Dan kota global itu bukan saja aspek ekonominya, tapi juga aspek budaya, aspek sosial, aspek pendidikan yang itu semua harus dikembangkan. Ya, ada pepatah menyatakan bila sebuah usaha dikerjakan dengan tulus, maka setengah laba telah diperoleh. Dan hari ini kita lihat bahwa mimpi besar bangsa dan negara ini untuk mempunyai ibu kota baru di luar Jakarta itu bukan hari ini. Sudah dimulai dari pendiri bangsa ini, founder-fathers kita, Bapak Presiden Insinyur Soekarno, yang ingin dari awal ingin memindahkan ibu kota negara di Palangkaraya di Kalimantan, Pulau Borneo ini. Tetapi itu tidak bisa terlaksana. Dan hari ini kita bersyukur bahwa di bawah pemerintahan Bapak Joko Widodo ini dapat terlaksana. Dan kita lihat bahwa hadirnya seluruh gubernur untuk membawa tanah dan air sebagai wujud bahwa persatuan dan kesatuan negara di Indonesia untuk mempunyai semangat untuk berpindahnya ibu kota negara menuju Kalimantan dapat dilaksanakan dengan baik karena berbagai dukungan, baik sebagai dukungan politik, sosial, budaya, semua terdukung dengan baik. Karena itu, apa yang dilakukan hari ini menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia untuk mampu mempunyai keberanian dalam melangkah yang tidak ragu lagi untuk mempunyai ibu kota negara yang baru. Dan juga bahwa bagi Nusa Tenggara Timur ini sesuatu yang sangat baik karena kami lihat bahwa pemerataan ekonomi itu dapat dilakukan sehingga ibu kota baru yang akan ada ini memberikan pertumbuhan baru bagi kawasan baik di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, bahkan Papua. Dan kami kalau datang ke ibu kota negara tidak butuh waktu 3 jam, kami butuh waktu 1 jam lebih, kami sudah ada di situ. Itu mempunyai dampak yang baik dan pesan yang paling sungguh adalah bahwa Bapak Presiden Joko Widodo melaksanakan amanat yang telah disampaikan oleh luhur sebelumnya dan dapat dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan bangsa Indonesia dalam pemerataan ekonomi. Ya, saya sebagai Gubernur Kaltim sangat terharu dan sangat sekalian bangga. Terusnya terima kasih sebuah acara kenegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada hari ini seluruh gubernur, seluruh daerah kumpul dan menyatukan tanah-tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini. Jadi ini sebuah sejarah yang menurut saya mungkin tidak ada di dunia. Baru kali ini terjadi di Republik Indonesia, khususnya yang ada di Kalimantan Timur, di tempat ibu kota Nusantara. Ya, yang saya pahami bahwa Presiden Jokowi sangat memiliki sebuah terobosan yang luar biasa. Sebuah terobosan di mana beliau mewujudkan 3 cita-cita pemimpin bangsa ini. 2 sudah meninggal, 1 belum meninggal. 2 itu meninggal adalah Bapak Presiden Soekarno mau memindahkan ibu kota tahun 57 ke Kalimantan Tengah. Kemudian Pak Presiden Soeharto juga ingin memindahkan tapi di Jonggol. Tidak jadi. Kemudian juga Bapak Presiden SBY juga akan memindahkan itu ke Jonggol Selatan. Artinya beliau memiliki sebuah, nggak tahu saya namanya, saya tidak bisa gambarkan, tapi saya kira ini adalah sebuah wujud
pemimpin bangsa kita yang luar biasa. Kalau masyarakat Kaltim itu keberadaan di sini aja sudah memberikan suatu kebanggaan dan kebahagiaan. Jadi yang lain-lainnya itu kita sudah tidak memikirkan lagi. Tapi saya kira tadi akan berdampak luas dari segi pemerataan dan keadilan pembangunan di seluruh Nusantara ini. Karena kalau kita dari silang begini, maka ibu kota ini berada di titik silang itu. Jadi dampak semuanya apakah itu ekonomi, pembangunan, dan segala kesejahteraan masyarakat akan mengikutinya secara otomatis. Iya, ini kan peristiwa bersejarah ya. Dalam sejarah Republik ada pemindahan ibu kota negara yang dari nol kira-kira begitu. Bukan dari kota existing dari kolonial, kemudian jadi ibu kota negara yang selalu bergantikan dalam sejarah kita. Ini dari nol hasil kajiannya, tentulah harus mendapatkan blessing kira-kira gitu ya, atau restu lahir batin dari seluruh Republik NKRI. Makanya kan diwakili oleh 34 gubernur membawa air tanah ke titik nol ini. Kalau Jawa Barat, air suci tanah-tanah yang istimewa datang dari 27 daerah, karena ada 27 kota kabupaten. Disatukan dulu di Gedung Sate, terus baru dibawa ke sini. Jadi saya kira simbolis ini penting bahwa semua mendukung. Kalau kita lihat sejarah kota-kota ya, semuanya juga diawali dari sebuah visi, kan begitu. Nah, visi itu ada yang beres dalam 10 tahun, tapi kalau di bawah 10 tahun mah tidak realistis ya. Ada yang 100 tahun, jadi butuh waktu. Jadi masyarakat jangan terlalu expect gitu ya, dalam hitungan 3-5 tahun tiba-tiba sudah beres. Saya kira sejarah kota-kota dunia juga nggak begitu. Nah, yang kedua ini kesempatan, karena untuk jadi kota terbaik dunia itu satu dari sisi sistemnya ya, kan harus smart, green, zero carbon. Yang kedua dari sisi desain ya. Biasanya yang terdesain kan kota-kota bikinan swasta ya. Kalau kota bikinan negara belum pernah ada, jadi ini kesempatan. Yang ketiganya tentunya tantangan terbesar membangun kota itu, siapa yang mau tinggal di sini itu harus dipikirkan juga. Karena kalau hanya mengandalkan populasi PNS, kotanya pasti sangat sepi. Tapi kalau berhasil menjadi kota ya, ada fasilitas apa yang non PNS juga mau tinggal di sini, insya Allah itu akan berhasil untuk masyarakat. Saya kira di luar IKN berharap ini jadi kebanggaan. Jadi kita doakan prosesnya lancar, inovasi, yang terdengar adalah hal-hal positifnya kan gitu ya, hal-hal yang membanggakannya, bukan sebaliknya kan, mungkin ada dinamika atau apa. Nah, saya kira saya titipkan itu ke Kepala IKN. Saya dan Pak Bambang bersahabat baik, satu sekolahan juga di ITB di Amerikanya, jadi yakin betul beliau pasti sukses bersama. Ya, saya selalu menurut Papua Barat ada pesan tersendiri di mana hari ini ya 34 gubernur bisa hadir, termasuk Papua Barat kan bisa hadir dan membawa tanah dan air. Dengan demikian tanah berarti kita menunjukkan bahwa kita tanah air satu ya, tanah Indonesia. Satu bangsa yaitu bangsa Indonesia dan satu bahasa yaitu bahasa Indonesia. Dan dengan demikian kehadiran gubernur sekaligus mewakili pemerintah tapi juga mewakili masyarakat Papua Barat. Kami mendukung ya pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini dengan terutama kita mendukung dengan doa sehingga semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan ini bisa selesai, bisa tepat dan bisa diresmikan dan bisa digunakan, sehingga ini juga mempermudah kami dari timur gitu. Tidak harus terbang 5 jam ke Jakarta atau terbang 4 jam ke Jakarta, tapi kita bisa terbang 2 jam atau 2 jam setengah sudah bisa sampai di IKN. Ini harapan saya ke depan. Ya. Dan mungkin ada harapan tersendiri dari masyarakat Papua Barat yang Bapak bawa. Ya, yang jelas hadir di sini kan berarti sudah mewakili ya sebagai pemerintah terjuga, mewakili masyarakat terjuga, kapasitas saya juga sebagai kepala suku desa rapat ya, yang hari di sini yang mewakili pemerintah maupun masyarakat juga untuk tadi itu menunjukkan bahwa kita mendukung ya. Dan kehadiran kita sudah menunjukkan kita mendukung pembangunan IKN di Kalimantan Timur ini dengan harapan tadi cepat selesai dan ke depan ya tadi semua urusan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat ya, dalam
dan berhubungan dengan kepala negara ataupun kepala pemerintahan ataupun kita berhubungan dengan menteri terkait ini kan tidak terlalu jauh lagi, dan ini dari sisi kos juga sudah lebih murah lagi. Baik, terima Terima kasih. kasih. Pak Gubernur. Ya. One.